bangun tidur suami istri, karena baru bangun tidur lupa kalau dia puasa, akhirnya bersetubuh. Selesai bersetubuh ingat, ya Allah kita kan puasa, benar-benar lupa, dia nggak inget, nggak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal ifadah wal istifadah wal naf' wal intifa' wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fiqih berkaitan dengan saum, puasa. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Saya sudah bahas di video sebelum ini panjang lebar sekali tentang niat dan masalah-masalah yang berkaitan dengan niat. Bahkan saya mengutip pendapat-pendapat daripada di luar mazhab Syafi'i sebagai bentuk perbandingan. Itu niat terkait rukun yang pertama, yaitu niat. Nah, sekarang kita akan membahas secara mendetail rukun puasa yang kedua, yaitu al-imsak 'anil mufattirat min tulu' al-fajr as-sadiq ila ghurub asy-syams. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini adalah rukun daripada puasa yang kedua. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Itu adalah hal-hal yang membatalkan, adalah rukun puasa yang kedua. Otomatis dari sini kita mesti tahu, kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti kita harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa itu apa. Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqih. Wa man lam ya'rif asy-syarr yaqa' fihi. Kita tahu hal yang tidak baik bukan untuk melakukan hal tersebut, tapi supaya kita terhindar dari hal tersebut. Karena orang yang tidak tahu yang mana baik, yang mana buruk, dia tidak tahu keburukan, khawatir dia akan terjeblos kepada keburukan tersebut. Jadi kita tahu hal-hal yang buruk tujuannya bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Walaupun sebagian hal yang membatalkan puasa itu di luar daripada kemampuan orang, tapi ada hal-hal yang memang ada dalam kemampuan orang, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Seorang bisa mengendalikan. Kita tahu itu bukan untuk kita lakukan, tapi supaya kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari segala keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bicara soal hal-hal yang membatalkan puasa, sebelum saya masuk saya ingin tegaskan dulu. Tadi dijelaskan al-imsak 'anil mufattirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Nah, hati-hati, sebagian orang ada yang saya nggak paham, apa karena cengkal, apa karena memang tidak mengerti, apa karena menggampangkan. Sebagian orang punya pemikiran selama belum selesai azan, kalau baru azan subuh masih boleh minum. Kalau azan subuhnya udah selesai, baru udah nggak boleh minum lagi. Ini saya tidak paham pemikiran ini datang dari mana. Nah, pokoknya kalau sudah terbit fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, itu berarti udah nggak boleh, segala hal yang membatalkan puasa udah tidak boleh dilakukan. Nah, azannya muadzin itu menandakan masuknya waktu, kalau dia betul-betul konsisten dengan waktu yang benar ya. Nah, berarti dengan dia mulai azan sudah tidak boleh melakukan apapun yang membatalkan puasa, bukan nunggu selesai azan dulu baru dilarang. Jadi hati-hati, ini pemahaman yang keliru, bahkan dilakukan oleh banyak orang di masyarakat. Masih adzan subuh, nggak apa-apa, kalau adzannya udah selesai baru berhenti, mumpung masih adzan diminum, ayo minum. Nggak boleh. Dengan adzan, kalau adzannya betul-betul tepat waktu, dengan adzan menandakan masuknya waktu. Dengan masuknya waktu berarti semua
yang membatalkan puasa sudah tidak boleh lagi dilakukan. Nah, jadi dengan dimulainya azan kalau memang tepat waktu, maka dengan itu pula semua hal yang diharamkan atau semua hal yang bisa membatalkan puasa tidak boleh lagi dilakukan. Nah, ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Nah, jangan menggampangkan masalah ini. Nah, kalau orang udah azan masih minum, maka puasanya batal dan dia tetap wajib untuk tidak makan minum sampai maghrib. Tetap wajib untuk tidak makan minum sampai maghrib walaupun puasanya udah batal, dan dia tetap wajib qadha. Jadi nggak main-main masalah ini. Rugi sekali orang yang sudah azan masih minum dan tidak menjaga masalah ini. Naam. Kita masuk ke membahas hal-hal apa saja yang membatalkan puasa supaya kita terhindar dari hal tersebut. Disebutkan oleh para ulama, ini dari kitab Taqriratus Sadidah karya guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Alhamdulillah saya pernah sempat ngaji dengan muallifnya langsung. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Beliau masih hidup dan masih muda, termasuk ulama muda yang luar biasa. Karyanya sangat berkah, dipakai di berbagai belahan dunia. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Saat ini beliau tinggal di Madinah. Nah, mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa, ya qisman, ada dua kategori. Nah, jangan salah paham. Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua kategori. Kategori pertama yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, puasanya secara hukum sah, dia nggak wajib qadha, udah gugur kewajibannya dia. Tapi pahala puasanya batal, gugur, habis, ambles pahala puasanya. Nah, ini termasuk yang membatalkan, tapi membatalkan pahala puasa, disebut muhbitat. Hal-hal yang menggugurkan daripada pahala. Kemudian yang kedua, qismun yubtilus shaum. Kategori yang kedua, puasanya sendiri batal. Sehingga puasanya nggak sah, otomatis nggak dapat pahala. Kalau tanpa udzur pahala puasa dia tidak dapat otomatis. Dan puasanya tidak sah dan dia wajib qadha karena kewajibannya belum gugur. Ini yang dinamakan muftirat atau mufattirat. Hal-hal yang memang membatalkan puasa itu sendiri. Jadi ada dua. Yang pertama, muhbitat, hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Puasanya secara hukum zahir nggak batal, dia tidak wajib qadha karena kewajiban puasanya sudah gugur, tidak batal puasanya. Tapi yubtil thawbas siyam, pahala puasanya batal, gugur. Dia cuma dapat haus dan laparnya doang, tapi pahalanya tidak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua tadi adalah muftirat, yaitu hal-hal yang memang membatalkan puasa itu sendiri. Otomatis kalau puasanya batal, manakala tanpa udzur, pahalanya juga ikut batal. Tapi kalau dengan udzur tentunya tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi puasanya batal dan dia harus qadha. Nah, yang kita masuk yang pertama dulu, al-muhbitat. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Kam min sha'imin laysa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Naam, wal 'atash. Berapa banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang puasa secara zahir puasanya sah. Dia menahan diri dari masuknya subuh sampai masuknya maghrib, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa secara zahir. Tapi dia tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Dia tidak menahan diri dari muhbitat. Apa saja muhbitat? Di antara muhbitat. Nah, di sini yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah, ngomongin orang, bergunjing. Dzikraka akhaka al-muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Kau menyebutkan saudaramu yang muslim dengan apa yang dia tidak suka ketika dia tidak ada, walaupun kau jujur. Kadang-kadang orang ditegur, ente ghibah, ana benar kok yang ana omongin. Ya emang benar. Ngomongin kejelekan orang tanpa adanya musawwir, tanpa adanya hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Beda halnya karena ada hal yang diizinkan syariat, seperti ulama yang melawan kemunkaran, kemudian kemunkaran itu disebutkan demi supaya kemunkaran itu bisa hilang. Itu bukan ghibah namanya. Itu dibolehkan oleh syariat, pengecualian. Tapi ghibah kau menyebutkan seorang muslim dengan hal-hal yang dia tidak sukai, dengan hal-hal yang dia tidak suka hal tersebut,
ketika dia tidak ada, sekiranya kalau dia dengar dia nggak suka. Sekiranya kalau dia dengar dia nggak ridho. Berkaitan dengan dia atau berkaitan dengan barang yang dia punya atau pokoknya berkaitan dengan muslim tersebut. Nah, itu disebut riba. Walaupun tasadiqan, kalau jujur. Jadi jangan mentang-mentang saya jujur kok, apa adanya saya bicarakan. Ya namanya riba emang jujur. Kalau tidak jujur namanya fitnah. Nah, kau menuduh seorang muslim dengan apa yang dia tidak lakukan, itu disebut fitnah. Fitnah dosa besar. Nah kalau jujur benar apa yang dia lakukan, tapi kau ngomongin kejelekan dia, sekiranya dia dengar dia nggak suka. Nah, itu disebut riba. Ini termasuk muhbit, rugi. Orang puasa tapi masih gibah, rugi. Dia cuma dapat haus dan lapar doang, tapi pahala puasanya rontok. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, namimah. Namimah yaitu ngadu domba. Ada orang menjelekkan orang lain. Si A menjelekkan si B. Si B nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya udah clear, dengan si B nggak tahu, ya si A nanggung dosa menjelekkan. Si B nggak tahu dia dapat pahala dari si A. Tapi si C karena dengar dari si A, dikabarkan ke si B, itu si A ngata-ngatain kamu di belakang. Ada apa kau kasih tahu itu? Itu ngadu domba namanya, nggak boleh. Tapi aneh nggak bisa diemin nih, temen aneh dihina, aneh mesti kasih tahu. Ente dengan ngasih tahu itu namanya ngadu domba, namimah. Bikin ribut dia berdua, mestinya dia berdua nggak ribut malah jadi ribut. Urusan dia ngomongin dia dapat dosa. Urusan dia ngina saudaranya dia dapat dosa. Tapi dengan kau sampaikan hinaan itu, kau berarti ngadu domba antara dia berdua. Nah, itu namimah. Nah, ini termasuk muhbit yang menggugurkan pahala puasa. Rugi orang puasa tapi masih ngadu domba. Kemudian al-kadzib, bohong. Walaupun bohongnya bercanda, nggak boleh, haram. Bohong pada konteks yang memang tidak diperbolehkan oleh syariat, itu termasuk yang menggugurkan pahala puasa. Kecuali bohong-bohong yang memang diizinkan oleh syariat. Itu dibahas secara detail oleh ulama, termasuk oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah, dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin apa saja bohong yang diperbolehkan. Nah, kemudian yang keempat, an-nazar lima yahrum atau lima yahil bi syahwah bi an yaltadza bin nazar. Nazar, melihat kepada sesuatu yang haram atau kepada sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Nggak boleh. Walaupun melihat istri sendiri dengan syahwat ketika puasa, nggak boleh. Itu termasuk yang mengurangi pahala puasa. Nah, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihalalkan saja ketika puasa nggak boleh kita melihat dengan syahwat, apalagi yang diharamkan. Yang kelima, al-yaminul kadzibah. Sumpah yang dusta, itu termasuk menggugurkan pahala puasa. Hati-hati, jangan gampang-gampang sumpah. Karena sumpah ini berarti seolah-olah kita menggadaikan nama Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum. Jangan gampang-gampang sumpah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seumur hidupku aku tidak pernah bersumpah, baik sumpah yang benar atau sumpah yang bohong. Yang benar saja nggak pernah, apalagi yang bohong. Kenapa? Karena kalau kita bersumpah di situ seolah-olah kita menggadaikan nama Allah, kecuali untuk hal-hal yang memang betul-betul besar dan ada kemaslahatan syariat di situ, maka nggak ada masalah sumpah. Tapi selama hal-hal yang tidak betul-betul besar, cuma hal yang remeh-temeh, jangan gampang-gampang mengumbar sumpah. Tidak baik, karena seolah-olah kita menggadaikan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, qauluz zur wal fuhsy wal amal bih. Perkataan yang dusta dan perkataan yang kotor dan mengamalkan hal tersebut. Maka kata Nabi SAW, "Falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Allah nggak butuh dia meninggalkan makan minumnya, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Jadi ada hal-hal yang dia tidak membatalkan puasa secara zahir, tapi membatalkan puasa secara batin. Manakala ini dilakukan, puasanya sah. Dia tidak perlu qadha, tapi pahala puasanya gugur. Na'udzubillah min dzalik. Makanya puasa ini adalah momentum kita buat jaga diri, latihan selama sebulan. Tinggalkan riba yang biasa kita lakukan. Latihan di bulan Ramadan ini mujahadatun nafs. Bagaimana caranya kita tinggalkan riba? Amalkan ilmu yang udah kita dengar ini. Kata Imam Al-Bukhari, "Maghtabtu qat mundu an alimtu annal ghibata haram." Aku tidak pernah berghibah semenjak aku tahu riba itu haram. Aku udah gak pernah lagi berghibah. Nah, Ramadan ini momentum kita melatih diri, tahan diri. Bagaimana jangan sampai kita bicarakan orang yang tidak, untuk hal-hal yang memang tidak diizinkan oleh syariat. Jangan, nggak perlu ya ikhwan. Buat apa? Sayang amal kita harus diberikan kepada dia. Oleh karena itu, 6 hal ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima
pahala puasa kita, terima puasa kita dan diganjar dengan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua al-mufattirat, hal-hal yang memang membatalkan puasa. Puasanya sendiri batal. Apa saja al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, di sini ada 8 yang disebutkan oleh musannif, ada 8 secara garis besar, ada 8. Yang pertama riddah. Na'udzubillah min dzalik, murtad, keluar dari Islam. Islam adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah. Kalau ada orang lagi puasa di tengah hari puasa atau murtad, keluar dari Islam dengan qaul atau dengan fi'il atau dengan i'tiqad, murtad karena perkataannya atau karena perbuatannya atau karena keyakinannya, itu dibahas di babur riddah oleh para alim ulama dengan hal-hal yang betul-betul menyebabkan dia keluar dari Islam, maka orang yang murtad itu puasanya batal. Andai kata na'udzubillah min dzalik, ada orang puasa tahu-tahu di siang hari dengan sengaja mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istihza, mengejek, menghina Rasulullah dengan sengaja, maka hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Paginya puasa, siang-siang mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka batal puasanya. Batal puasanya. Dan orang tersebut harus buru-buru tobat dan syahadat lagi. Nah, itu yang pertama. Jadi yang membatalkan puasa, yang pertama adalah murtad. Orang murtad batal puasanya. Walaupun sorenya dia masuk Islam lagi. Ketika dia murtad, walau cuma sebentar, walaupun cuma 1 detik dia murtad, habis itu masuk Islam lagi, batal puasanya. Kemudian yang kedua, al-haid wan nifasul illa walau lahdatan fin nahar. Orang puasa, perempuan puasa. Nah, misalkan udah puasa sahur, niat puasa, tahu-tahu di siang hari haid, atau haidnya cuma sebentar, misalkan menurut mazhab Malik haid sama seperti nifas, aqallul haid, paling sedikitnya haid sebentar. Tahu-tahu haid walaupun cuma sebentar, ngikutin mazhab Malik misalkan cuma sebentar, maka batal puasanya. Atau orang yang nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, walaupun cuma sebentar, ketika melahirkan dia masih dalam keadaan puasa. Begitu selesai melahirkan, nifas sebentar aja, cuma 1 jam misalkan nifas, batal nggak puasanya? Batal, walaupun cuma sebentar. Wal wiladah, begitu juga melahirkan. Di sini baik melahirkan anak yang hidup atau melahirkan anak yang mati, na'udzubillah min dzalik, atau keguguran, cikal bakal anak, janin. Nah, siapa yang keguguran atau melahirkan, maka puasanya batal. Dan dia nanti harus qadha di kesempatan lain. Itu yang kedua. Jadi haid walaupun sebentar, nifas walaupun sebentar, begitu juga al-wiladah, melahirkan, baik melahirkan anak yang hidup atau anak yang mati, atau keguguran, maka orang yang seperti itu batal puasanya. Nah, yang ketiga, al-mufattir ats-tsalits, al-junun walau lahdha, gila walaupun sebentar. Sahur masih waras. Lagi sahur masih waras. Tahu-tahu jam 10 siang dengar kabar, na'udzubillah, usahanya bangkrut, rugi miliaran, tahu-tahu gila, benar-benar gila. Dokter bilang ini gila. Dalam keadaan puasa gila. Walaupun gilanya cuma sebentar, jam 10 dengar kabar bangkrut, gila. Jam 1 siang dikabarin bangkrutnya, ternyata nggak benar, diralat kabarnya, nggak jadi gila, sembuh lagi dari penyakit gilanya. Walaupun gilanya cuma sebentar, maka batal puasanya, batal shaumuh. Gila walaupun cuma sebentar. Kemudian yang keempat, al-mufattir ar-rabi', hal yang membatalkan puasa yang keempat. Apa hal yang membatalkan puasa yang keempat? Al-ighma' was-sukur. Al-ighma' was-sukur, yaitu pingsan atau mabok. Pingsan atau mabok ini membatalkan puasa. Tapi nggak semua pingsan atau mabok membatalkan puasa. Menurut Al-Imam Ar-Ramli, pingsan atau mabok itu membatalkan puasa idza amma jami'an nahar. Kalau pingsan atau maboknya itu mulai dari masuknya waktu subuh sampai maghrib. Jadi pingsan, habis sahur pingsan, belum masuk subuh nih udah pingsan, sampai maghrib, habis azan maghrib baru sadar. Nah, itu nggak sah puasanya menurut Al-Imam Ramli, nggak sah puasanya dia. Nah, itu menurut Al-Imam Ramli. Syaratnya pingsan atau mabok yang membatalkan puasa sebelum subuh
Misalkan waktu sahur dia naudzubillah min dzalik konsumsi narkoba, mabok sampai habis maghrib, maka batal nggak puasanya? Batal, nggak sah puasanya. Puasa di hari itu nggak sah. Nah, itu menurut Al-Imam Romli. Jadi kalau harus full. Kalau di siang hari tahu-tahu sadar, walaupun cuma sebentar, sadar sebentar, melek, pingsan, melek, bangun, sadar, aneh kenapa? Habis itu 5 menit pingsan lagi, maka sah puasanya. Puasa di hari itu sah, bangun-bangun habis maghrib, maka sah. Nah, tapi menurut Imam Ibn Hajar, dia batal kalau ta'adda bihi, kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja, walau lahadhah, walaupun cuma sebentar. Kalau sengaja, walaupun cuma sebentar, batal. Artinya kalau nggak sengaja, nggak batal menurut Imam Ibn Hajar. Nah, yang kelima, al-mufattir al-khamis al-jima'. Hal yang membatalkan puasa yang kelima adalah al-jima', bersetubuh. Nggak boleh bersetubuh bagi orang puasa, membatalkan puasa dan hukumnya dosa besar, tidak boleh, haram. Sama seperti makan minum ketika puasa, hukumnya juga haram, dosa besar, nanti akan kita jelaskan. Jadi yang kelima, al-mufattir al-khamis al-jima', jima'. Jima' bagaimana yang membatalkan puasa? Idza jama'a 'amidan 'aliman bitahrim mukhtaran. Kalau dia bersetubuhnya 'amidan, sengaja. Beda halnya dengan orang yang tidak sengaja, artinya lupa kalau hari itu adalah Ramadan. Dia lupa kalau lagi puasa. Bangun tidur suami istri, karena baru bangun tidur lupa kalau dia puasa. Akhirnya bersetubuh. Selesai bersetubuh ingat, ya Allah kita kan puasa. Benar-benar lupa, dia nggak ingat, nggak sengaja. Dia lupa kalau dia lagi puasa. Nah itu nggak membatalkan daripada puasanya, karena lupa. Yang membatalkan puasa bersetubuh itu yang sengaja, yang tidak lupa. Dia tahu dia lagi puasa tapi tetap berjima, itu batal puasanya. Aliman bitahrim, dan dia tahu bahwasanya itu diharamkan. Lain halnya kalau dia nggak tahu itu diharamkan. Misalkan, tapi ketidaktahuan ini yang dianggap sebagai udzur adalah al-jahlul ma'dzur, ketidaktahuan yang dianggap udzur. Bagaimana itu kriterianya? Adalah tidak tahu bagi orang yang memang qaribah dari Islam, orang baru masuk Islam, dia belum sempat belajar, baru masuk Islam, puasa langsung besoknya. Dia belum tahu kalau bersetubuh itu membatalkan puasa, yang dia tahu cuma minum dan makan. Nah, maka itu tidak batal. Atau nasya bi badiyatin ba'idatin ulama, atau dia ulama masuk Islam tapi tinggal di tempat yang jauh, nggak ada ulama, di ujung gunung, nggak ada yang ngajarkan dia. Dia masuk Islam, dia taunya syahadat, sholat udah selesai, sisanya hukum dia nggak tahu. Nah, yang seperti itu dia taunya cuma wajib puasa aja, dia nggak tahu bahwasanya dia membatalkan puasa, dan dia tinggalnya jauh dari ulama. Nah, itu termasuk ma'dzur. Kalau dia nggak tahu, dia melakukan karena tidak tahu, maka tidak membatalkan puasanya. Nah, beda halnya dengan orang yang udah masuk Islam udah lama, tinggal di tengah kota, banyak ulama, banyak ustadz, beralasan nggak tahu, itu tidak diterima, tetap batal. Karena jahluhu ghairu ma'dzur, kebodohan dia tidak dikompensasi oleh syariat. Kebodohannya dia tidak dijadikan sebagai sebuah udzur. Nah, jadi yang batal puasa itu jima yang aliman a'amidan, sengaja, aliman bitahrim, yang tahu keharamannya. Nah, bukan yang jahal ma'dzur, dan mukhtaran, dalam keadaan tidak terpaksa. Beda halnya orang yang mukroh, orang yang dipaksa. Dalam hal ini, paksaan dalam jima itu yang mungkin tergambarkan adalah perempuan. Perempuan diperkosa. A'udzubillah min dzalik. Kalau dia melawan akan dibunuh perempuan itu dengan syarat-syarat ikrah yang dijelaskan di fikih. Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar di sini. Walhasil perempuan dipaksa, diperkosa di siang hari bulan Ramadan. Nah, maka si perempuan yang diperkosa itu, si perempuan itu yang diperkosa, yang benar-benar diancam kalau dia mau ngelawan dia akan dibunuh dan lain sebagainya. Si perempuan yang diperkosa itu tidak batal puasanya karena dia tidak mukhtar. Dia terpaksa, bukan dalam keadaan
memilih untuk melakukan itu. Dia terpaksa karena diperkosa, dipaksa. Nah, batala shaumuhu, barang siapa yang melakukan jima dalam keadaan sengaja, dia tahu itu hukumnya haram dan dia dalam keadaan tidak terpaksa, maka batala shaumuhu. Bukan dalam keadaan dipaksa, maka batala shaumuhu, maka batal puasanya. Itu yang pertama, baik laki-lakinya atau perempuannya, dua-duanya batal puasanya. Nah, tapi bukan sekedar batal puasa, ini dosa besar. Jima di siang hari Ramadan itu dosa besar. Bukan sekedar batal puasa. Kalau nanti terpenuhi ada 8 syarat tambahan, kalau terpenuhi itu bukan sekedar batal puasa. Maka dia dosa wajib setelah dijima menahan diri sampai terbenamnya matahari, kemudian harus ditakzir, diberikan hukuman. Yang keempat wajib qadha, dan yang kelima wajib kafarah. Wajib kafaratul uzma, nanti akan kita jelaskan. Jadi kalau nanti ada tambahan 8 syarat terpenuhi, dia dosa besar, wajib dia menahan diri sampai terbenam, walaupun sudah batal, tapi nggak boleh makan minum sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Dan dia wajib untuk ditakzir, kalau pemerintahan Islam ditakdib, diberikan hukuman bagi yang tidak bertobat. Kemudian wajib mengqadha dan wajib membayar kafarah. Ada 5 konsekuensi hukum yang berkaitan dengan ini. Masya Allah. Tapi 5 konsekuensi hukum ini ada kalau 8 syarat terpenuhi. Di samping syarat yang tadi, 8 syarat terpenuhi. Apa 8 syarat tersebut? Yang pertama, yufsida shaumahu. Puasanya memang batal. Artinya jimanya tadi amidan aliman bitahrim mukhtaran. Jimanya sengaja dan ditahu itu hukumnya haram dan dalam keadaan tidak dipaksa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, an yakuna fi Ramadan. Ya, yang kena kafarah dan kena 5 ini itu kalau dilakukan di bulan Ramadan. Kalau dilakukan di luar Ramadan, walaupun puasanya puasa wajib, orang nadar, bayar puasa nadar itu wajib. Kemudian di siang hari di bulan Ramadan dia berjima, puasanya batal. Nah, tetapi dia tidak kena kafarah yang nanti akan kita sebutkan. Dia nggak kena kafarah hukumnya. Nah, jadi di bulan Ramadan. Yang ketiga, an yakuna al-yawm alladhi yafsadahu kamilan. Hari yang dia rusak puasanya itu memang hari sempurna harinya. Dia benar-benar melalui hari itu sampai habis. Beda halnya kalau dia membatalkan puasanya dengan jima di siang hari atau di sore hari meninggal, maka apakah dia kena kafarah? Enggak kena kafarah. Tidak kena kafarah. Dan keluarganya enggak wajib membayar karena dia tidak menuntaskan hari itu sampai 1 hari full. Syarat yang keempat, an yakuna ifsaduhu bil jima. Batalnya itu betul-betul karena jima. Beda halnya dengan orang yang na'udzubillah min dzalik cari makhraj, dia cari hilah. Dia tahu nih, dia pengen jima di siang hari bulan Ramadan. Tapi dia tahu kalau di jima kena kafarah besar. Ya udah deh, minum dulu, batalnya dengan minum baru jima setelah itu. Ini secara hukum nggak kena kafarah karena batalnya bukan dengan jima, dengan minum. Akan tetapi dosanya tetap dosa besar. Kenapa? Karena dimain-mainin syariat. Dia hilah muharramah. Dia melakukan hilah, cari jalan keluar dari hukum yang hukumnya memang haram, dosa itu. Dosa tidak boleh dilakukan. Laisa dinullah bil hiyali, kata Imam Al-Haddad. Agama Allah ini bukan buat dimain-mainin, nyari jalan keluar sini, jalan keluar sana, bukan. Tapi syariat yang Allah turunkan untuk hambanya ini untuk kemaslahatan hamba. Kemudian yang kelima tadi ya, yang keempat kalau batalnya bukan dengan jima, maka dia tetap dosa tapi nggak kena kafarah. Jadi misalkan tadi batalnya diminum dulu baru jima, kan batalnya dengan minum. Yang kelima, an yakunal jima' tam, jimanya betul-betul jima'. Mohon maaf, yang namanya jima itu minimal mohon maaf hasyafah, helm dari kemaluan laki-laki itu masuk ke kemaluan perempuan. Itu betul-betul jima namanya. Jimanya betul-betul harus terjadi. Jadi minimal hasyafahnya kepala kemaluan laki-laki itu harus masuk ke kemaluan perempuan. Nah, kalau cuma ujung kemaluannya saja ditempelkan, mohon maaf sekali lagi ini masalah hukum di kemaluan perempuan, apakah batal puasanya? Enggak batal puasanya dan dia enggak kena kafarah.
Nah, tapi kalau ada syahwat, dosa, tidak boleh ketika Ramadan. Jadi harus betul-betul terjadi jima. Yang keenam syaratnya an ya'thama bisababi hadzal jima. Dia dosa karena jima tersebut. Maksudnya bagaimana? Jimanya itu memang diharamkan oleh syariat karena dia wajib puasa. Beda halnya dengan orang yang dia memang Allah kasih rukhsah untuk tidak puasa, seperti musafir yang memenuhi syarat. Safarnya lebih dari 83 km. Kemudian dia melakukan perjalanan itu udah keluar dari gerbang wilayahnya dia dari sebelum masuknya fajar. Nah, itu safar yang memperbolehkan seorang untuk tidak puasa. Nah, ini orang ketika safar memang Allah, dia dalam keadaan puasa safarnya Allah, tapi kasih rukhsah bagi dia untuk tidak puasa. Tapi di tengah siang hari ketika dia puasa, di tengah safar, dia batalkan puasanya, dibatalkan dengan cara jima. Apakah kena kafaroh? Enggak kena kafaroh. Kenapa? Karena dia tidak dosa dengan itu. Dia memang punya rukhsah untuk buka puasa karena dia musafir. Nah, karena ghair asim bihi, dia nggak dosa. Makanya dia walaupun dia jima di siang hari bulan Ramadan, tapi karena dia memang Allah izinkan untuk iftar seorang musafir, maka dia tidak berdosa dan tidak kena kafarah. Hanya saja dia harus qadha nanti puasanya karena dia tidak melakukan satu hari puasa. Yang ketujuh, an yakuna dzalika al-itsm bisabab ifsadihi lis-shaum. Fala tajibul kafara idza zana wal iyadu billah wa huwa musafir fa innahu ya'khudh itsman 'aziman la min ajli shaum wa hadha ma'na qawlihi lis-shaum. Dosanya itu yang pertama, dia harus dosa karena jimanya itu jima yang berdosa. Dan dia dosanya karena ngerusak puasa yang kena kafarah itu. Beda halnya yang dosanya bukan karena ngerusak puasanya, tapi dosanya karena hal lain. Contoh, tadi orang musafir. Kalau yang tadi saya gambarkan, musafir berjima dengan istrinya. Ini enggak musafir, emang Allah izinkan untuk iftar orang yang safar. Safaran tawilan mubahan, safarnya bukan karena safar untuk maksiat. Nah, di tengah jalan, tahu-tahu tergoda, berjima. Nah, dia dosanya karena apa? Karena zinanya. Bukan karena dia membatalkan puasanya, dosanya karena zinanya. Nah, kalau dosanya karena zinanya bukan karena membatalkan puasanya, karena dia musafir, maka dia dosa besar dari segi zinanya, tapi dia tidak kena kafarah al-kubra. Dia tidak kena kafarah kubra. Nah, itu syarat yang ketujuh. Dan syarat yang ke-8, nggak ada syubhat. Beda halnya kalau ada syubhat. Dia taunya sudah maghrib, tapi ternyata belum maghrib. Itu ada syubhat namanya. Dia pikir sudah maghrib, taunya dia sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Itu ada syubhat. Nah, maka batal puasanya tapi tidak kena kafarah. Nah, kalau tadi 8 syarat ini terpenuhi yang saya sebutkan tadi, silakan Anda runut. Memang harus pelan-pelan memahaminya. Anda bisa ulang-ulangi tadi videonya. Kalau 8 syarat itu terpenuhi, maka ada 5 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, dosa. Yang kedua, wujubul imsak. Dia setelah dia jima itu wajib dia menahan diri sampai maghrib walaupun sudah batal, tapi nggak boleh makan minum. Yang ketiga, wujubut ta'zir. Kalau pemerintahan Islam dia harus dihukum, terserah kebijakan imam di situ, apa mau dipenjara, apa mau diapakan. Yang keempat, wujubul qadha, wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Dan yang kelima, wujubul kafaratul uzma, wajib bayar kafarah uzma. Apa kafarah uzma yang mesti dibayar? Salah satu dari 3 hal secara urut. Nggak boleh pindah ke yang kedua kecuali kalau dia benar-benar tidak mampu untuk melakukan yang pertama. Apa itu? Yang pertama, itqu raqabah mu'minah, membebaskan, memerdekakan budak yang beriman. Nah, yang kedua, siyam syahrin mutatabi'in. Nah, kalau nggak bisa memerdekakan budak karena nggak ada budak atau dia nggak mampu beli budak, maka bagaimana? Apa kafarahnya? Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. 1 hari saja dia nggak puasa, udah puasa sebulan, kemudian 1 hari nggak puasa, mau lanjut lagi, nggak bisa, harus dari ulangan lagi. 2 bulan berturut-turut dia harus puasa. Nah, yang ketiga, it'am sittin miskinan likulli miskin muddun, memberi makan 60 orang miskin, setiap 1 orang 1 mud. 60 orang miskin, setiap 1 orang 1 mud. Ini harus berurut. Jadi kalau yang pertama dulu usahakan, kalau pertama nggak bisa maka pindah yang kedua, itu puasa 2 bulan turut-turut. Yang kedua nggak bisa, baru pindah yang ketiga, itu memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskinnya 1 orang miskinnya
Satu mud itu kurang lebih sekitar 7 liter, 7 on, kurang lebih sekitar 7 on satu mud. Nah, kalau dia nggak mampu juga bagaimana, Beb? Maka itu jadi tanggungan dia sampai dia mampu. Nah, watajibu hadhil kafarah 'ala rajul 'ala al-mar'ah. Nah, yang wajib bayar kafarah siapa? Kalau suami istri berjima, apa dua-duanya wajib bayar kafarah? Wajib nanggung kafarah ini. Apakah cuma suami saja? Nah, menurut mazhab Syafi'i, yang wajib bayar kafarah hanya suaminya saja. Suaminya aja yang wajib nanggung kafarah, sedangkan istrinya nggak nanggung kafarah, tapi istri tetap ikut berdosa dan batal puasanya dan diwajib qadha dan wajib imsak. Hanya saja kafarahnya yang menanggung hanya si laki-laki, perempuannya nggak perlu nanggung. Nah, kalau orang berzina ketika dalam keadaan tidak safar bagaimana? Apakah dia batal puasanya? Jelas batal. Dan dia kena 5 hal ini, bahkan lebih besar lagi dosanya. Dia kena 5 konsekuensi tadi. Nah, watatakar al-kafarah bitakarrur al-ayyam. Kafarah itu menjadi double dengan doublenya jumlah hari. Maksudnya begini, kalau sehari itu dia melakukan jima lebih dari sekali, maka kafarahnya tetap satu. Dia wajib bayar satu kafarah yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau misalkan di puasa hari pertama dia berjima, kemudian puasa hari kelima dirusak lagi dengan jima, dengan syarat-syarat tadi yang saya sebutkan. Puasa hari ke-10 dirusak lagi dengan jima. 3 hari dia rusak puasa dengan jima, maka berarti kafarahnya dikali 3. Bukan cuma satu kafarahnya, tapi dikali 3. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya hati-hati, jaga diri, tahan diri, jangan sampai melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Beda halnya kalau malam hari diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun di bulan Ramadan. Ini yang kelima. Jadi tadi yang pertama yang mufattirat adalah murtad, yang kedua haid, nifas dan wiladah melahirkan, yang ketiga gila, yang keempat mabok atau pingsan dengan perincian yang tadi telah saya sebutkan, dan yang kelima adalah berjima dengan perincian detail yang tadi telah saya sebutkan. Insyaallah yang ke-6 sampai yang ke-8 kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.